Oke, teman-teman, kita akan mulai acara progresinya. Boleh on cam semua. Oke, selamat pagi hadirin sekalian untuk teman-teman dari UPH dan juga dari tim progresi. Pada hari ini kita akan melaksanakan webinar dan workshop progresi untuk yang kedua kali. Pertama-tama marilah kita buka acara ini dalam doa yang akan dipimpin oleh Saudara Brian Revelino. Kepada Saudara Brian, saya persilahkan. Ya, terima kasih MC atas waktunya. Teman-teman, saya akan memimpin doa secara konsistiana. Terima kasih Tuhan atas segala berkat, segala penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti acara progresi pada hari ini, Tuhan. Tuhan, kiranya semua materi yang diberikan oleh tim progresi nanti boleh kami gunakan untuk kedepannya supaya kami bisa lebih masuk lagi dalam manajemen konstruksi. Terima kasih Tuhan, saya pedang syukur, haleluya, amin. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Saudara Brian. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Koordinator Kemahasiswaan Program Studi Teknik UPH, yaitu Bapak Felix ST. Kepada Bapak Felix ST, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Saya mewakili Kaprodi yang berhalangan hadir ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk Pak Ryan dan tim progresi yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir dan berbagi ilmu dengan mahasiswa-mahasiswa teknik sipil UPH. Jadi ini merupakan workshop kedua kita setelah yang diadakan terakhir beberapa bulan lalu, sehingga kami sangat mengharapkan ilmu-ilmu baru yang dapat kami pelajari. Dan juga kepada mahasiswa-mahasiswi teknik sipil UPH semoga dapat mengikuti workshop ini dengan baik dan juga bisa memanfaatkan workshop ini untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Felix atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Program Teknik Sipil UPH. Kepada Saudara Brian, saya persilahkan. Iya, terima kasih MC. Yang pertama yang terhormat Pak Felix selaku Koordinator Kemahasiswaan, yang terhormat Bapak Ryan selaku dari pihak progresi, teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat pagi. Selamat datang juga di workshop progresi yang kedua ini. Di workshop progresi yang kedua ini kita akan belajar sama seperti yang kemarin, namun dengan pengembangan fitur-fitur yang baru ya. Jadi besar harapan saya karena kemarin juga ada banyak masukan-masukan yang telah kami berikan. Jadi semoga kita semua bisa belajar lebih baik lagi. Semoga aplikasi yang digunakan juga lebih baik lagi sehingga kita bisa mendapat lebih banyak lagi pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti acara ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Brian atas kata sambutannya. Sekarang kita akan memasuki acara utama kita, yaitu pengenalan fitur software oleh pihak progresi. Sebelum itu saya akan memberitahukan profil pembicara acara kali ini. Pembicaranya pada hari ini adalah Bapak Rian Aaron Sustanto, Engineering. Pendidikannya Master of Engineering dari Oregon State University, lalu pengalamannya CEO dari Progresi, Ketua Komite Tetap Konstruksi Kadin Surabaya, memiliki perusahaan general kontraktor yang fokus pada sektor komersial industri. Senior BIM Engineer untuk menangani building automation system, listrikan, dan sistem pendingin gedung dalam pembangunan Apple Campus di Amerika. Lalu staf ahli bidang infrastruktur untuk Gubernur Basuki Cahayapurnama. Kepada Bapak Rian Aaron, saya persilakan. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan yang paling pertama kepada UPH dan tentunya Fakultas Teknik Sipil UPH yang sudah kembali lagi menyelenggarakan acara berproyek bersama Progresi ya. Program edukasi di Progresi untuk belajar manajemen konstruksi dan mengaplikasikannya langsung ke platform digital manajemen konstruksi. Tadi terima kasih juga kepada koordinator mahasiswa, lalu kepada nanti koordinator untuk berproyek bersama Progresi, dan kepada seluruh jajaran juga Kaprodi dan para dosen yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu.
Terima kasih atas waktunya. Oke, ini langsung saya buka saja acara workshopnya. Jadi yang pertama-tama kemarin saya mendengarkan pada saat briefing di awal UPH ini kan saya mendapatkan informasi bagaimana caranya bisa pelatihan yang memberikan nuansa baru nih. Gitu kan. Karena ternyata dari pesertanya, dari data yang saya dapat, ternyata yang angkatan 2019, which is ekuivalen mungkin semester 6 ya, kurang lebih ya. Kalau yang 2020 ini yang masih semester 3 atau 4 ya, itu yang 2019 16 peserta, yang 2020 7. Jadi secara garis besar mayoritas teman-teman sudah mengalami yang berproyek bersama Progresi yang di sesi pertama, dan secara jumlah juga mayoritas yang pesertanya sekarang adalah 2019. Yang 2020 mungkin nanti yang junior lah ya, ibaratnya seperti demikian. Jadi nanti harapannya dari pembagian kelompok yang sudah ada itu mengkombinasikan antara yang 2019 dan 2020 supaya nanti bisa saling mengisi. Karena nanti saya mempresentasikannya ini mungkin hanya terbatas pada fitur-fitur barunya untuk yang di Progresi, namun saya lebih menjelaskan ke arah bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Karena dibandingkan dengan workshop pertama, itu pelatihannya kan mungkin data sudah kita siapkan semuanya, dan teman-teman cuma tinggal memasukkan, artinya bagaimana sih aplikasinya ke dalam aplikasi Progresi ini. Sedangkan yang sekarang ini kita rombak project-nya, jadi project-nya yang lebih real, lebih kompleks. Nah, nanti teman-teman akan merencanakan dan memasukkan progres, itu kita beri kebebasan kepada teman-teman. Jadi perencanaannya cuma kita ukur, misalnya dari misalnya pekerjaan 6 bulan, dimulai dari tanggal 1 Januari sampai bulan Juni misalnya. Nah, itu nanti teman-teman harus bisa merencanakan sendiri. Jadi kita benar-benar ke real-nya yang di lapangan itu, kan kita memang harus benar-benar merencanakan, lalu membuat perencanaannya dulu, lalu memasukkan ke dalam sistem. Nah, sistem ini sebagai alat bantu kita untuk mempermudah dari fase perencanaan sampai fase pelaksanaan di lapangan. Jadi kita mensimulasikan lebih ke arah real situation gitu ya, real life construction industry itu seperti apa. Dan nanti dari sini kita juga bisa melihat bagaimana teman-teman bisa merasakan sistem ini bermanfaatnya sampai di mana dan bagaimana untuk bisa diimprove ke depannya. Kurang lebih demikian secara makro. Kita langsung masuk saja ke ke dalam sistem kita. Ini saya share screen dulu ya. Sebentar. Baik, sudah bisa dilihat layar saya? Ya, ini kepada teman-teman angkatan 2020 yang mungkin di kesempatan sebelumnya belum berkesempatan untuk melakukan pelatihan berproyek bersama Progresi. Ini pertama-tama saya perkenalkan terlebih dahulu website kami di progresi.co.id. Nanti teman-teman kalau misalnya mau melihat video dari pelatihan yang sudah kita selenggarakan dengan UPH di kesempatan sebelumnya, nanti ada juga di website, nanti tinggal masuk ke community, nanti dicari yang mana, kan itu banyak, dicari yang UPH. Jadi di kesempatan sebelumnya nanti tetap kita berikan share link di YouTube juga kepada teman-teman pelatihan sebelumnya seperti apa. Jadi fitur-fiturnya
supaya kita tidak menghabiskan waktu menjelaskan dari awal lagi di pertemuan kali ini. Jadi yang sebelumnya nanti langsung dilihat di video, sudah mengenali, nanti juga plus dibantu sama yang angkatan 2019, senior-senior, kurang lebih sudah tahu, nanti tinggal langsung memasukkan ke dalam sistem berdasarkan nanti data yang nanti saya mau paparkan. Nah, untuk bagi yang tahun 2019, ini saya ingin berikan informasi mengenai fitur apa saja yang baru yang nanti juga menjadi bagian dari tugasnya. Jadi ini fitur dashboard ini baru ini. Jadi fitur dashboard ini merupakan lebih ke arah executive summary. Jadi bagaimana seorang project director atau project manager yang mengelola lebih dari satu project bisa melihat bagaimana status project secara makro. Nah, ini nanti teman-teman bisa explore di sini, tapi pada prinsipnya dia menjelaskan mengenai bagaimana progres dari suatu project, keuangan berdasarkan material, peralatan, bekerja, lalu kendalanya, itu semuanya kita bisa lihat di sini. Nah, ini kita bisa lihat berdasarkan project-nya secara makro. Lalu mungkin teman-teman 2019 sebelumnya, saya nggak tahu ya, sudah melaksanakan fitur checklist belum? Nah, di sini di sini ada lalu kita juga punya fitur checklist. Checklist ini nanti bisa disimulasikan teman-teman. Jadi bagaimana kita meng-create suatu checklist untuk masing-masing aktivitas, apa saja yang mesti di checklist, item-item apa saja yang mesti di checklist, nanti bisa disimulasikan di progresi. Jadi kita sudah punya datanya, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Itu fitur baru. Oke. Lalu kita juga punya dokumen kontrol di sini. Ini juga termasuk fitur baru. Jadi bagaimana teman-teman bisa berkomunikasi dengan pihak owner, misalnya dari general kontraktor ingin mengajukan closet ya. Jadi gini, ini sekedar manajemen konstruksi dulu nih. Dokumen kontrol merupakan suatu fasilitas atau suatu mekanisme yang harus dilalui oleh pelaksana lapangan, dalam hal ini adalah general kontraktor atau subkontraktor, komunikasi yang harus dilakukan kepada pihak yang berwenang, yaitu owner atau perwakilannya. Itu kan. Nah, dokumennya itu ada yang sifatnya pertanyaan, ada yang sifatnya perlu di ACC atau perlu di-approve terlebih dahulu. Nah, yang sifatnya pertanyaan itu namanya dokumen RFI atau Request for Information. Nah, kalau dokumen yang sifatnya perlu di-approve atau perlu persetujuan dari pihak yang berwenang, itu namanya submittal. Nah, itu ada mekanismenya. Nah, mekanisme submittal atau RFI itu bisa dilakukan secara bertahap, berjenjang. Jadi misalnya dari general kontraktor kepada kontraktor, lalu dari kontraktor ke owner. Dari subkontraktor ke general kontraktor, dari general kontraktor ke owner, itu bisa dilakukan. Nah, nanti teman-teman akan mencoba di simulasi ini. Nah, ini nanti teman-teman juga bisa lihat bagaimana dokumen itu bisa saling diberikan status. Apakah dia langsung di-approve, apakah dia di-reject, atau dia masih sifatnya draft, submitted, atau dia, nah ini kalau misalnya overdue itu artinya kalau misalnya dia sudah melewati tenggat waktu, lalu nanti bisa mengetahui mana yang masih draft, mana yang sudah direvisi. Gitu. Kurang lebih demikian. Nanti teman-teman bisa mencoba di simulasinya. Baik, selanjutnya ini pembagian kelompoknya ya.
Jadi pembagian kelompoknya sudah dibagi, nanti teman-teman bisa lihat. Nanti drive-nya juga akan di-share di grup. Jadi datanya sebenarnya sudah lengkap semuanya di sini. Nanti akan di-share di grup. Jadi yang akan kita kerjakan itu sebetulnya adalah bangunan pabrik. Jadi bangunan pabrik, ini saya berikan gambar arsitekturnya dan gambar strukturnya. Jadi ini gambar pabrik yang akan direnovasi. Jadi dia ada pekerjaan skopnya nanti mulai dari peningkatan 2 lantai di area sini, lalu penambahan kantor dan kamar mandi, lalu pada saat kita melaksanakan penambahan lantai 2 pada pabrik existing itu tentunya kita harus melakukan perkuatan-perkuatan struktur, perkuatan kolom. Lalu di belakang sini juga kita terjadi suatu penebalan plat dan pondasi tangki di belakang sini. Nah, jadi nanti teman-teman pada saat membaca RAB-nya itu juga mempunyai bayangan dari setiap item yang dikerjakan itu apa saja. Itu. Oke. Jadi ini RAB-nya sudah saya share di drive, nanti bisa dilihat. Nah, yang paling penting itu di sini. Ini berdasarkan warna ini sudah ada color coding-nya dari masing-masing. Ada yang di pekerjaannya dikelola sendiri, tapi ada yang disubkonkan. Nah, ini nanti untuk tim subkontraktor. Jadi yang disubkonkan contohnya subkon cat, lalu subkon pekerjaan partisi, kusen aluminium, electrical, plumbing. Nah, ini baja ini dikelola sendiri. Jadi ini pembagiannya ini sudah sesuai real ini di lapangan ini proyek yang sudah diselesaikan ini. Jadi literally ya memang pembagiannya seperti begini. Jadi ini memang real simulasi proyek yang sudah diselesaikan gitu, sudah dilaksanakan dan diselesaikan. Jadi ini penambahan lantai 2-nya, nanti teman-teman bisa mempelajari ya, secara detail. Lalu nanti ada titik-titik strosnya. Nah, ini pekerjaan kusen aluminiumnya. Kenapa kok jabarkan? Supaya teman-teman mengetahui dan nanti pada saat menyusun perencanaan schedule waktu, itu kan tentunya juga keterkaitan dengan apa sih yang dikerjakan gitu. Skop ruang lingkupnya itu apa yang dikerjakan. Tentunya kan teman-teman harus mengurutkan gitu kan pekerjaan, urutan pekerjaan itu masuk aspek scheduling. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan pelatihan sebelumnya, itu kita udah buat nih predecessornya dari masing-masing aktivitas. Nah, di pelatihan kali ini kita benar-benar mensimulasikan, coba pekerjaan ini diselesaikan selama waktu durasi 6 bulan. Terserah teman-teman mau ngatur jadwalnya antara kelompok 1, kelompok 2 berbeda, nggak ada masalah. Yang penting harus make sense gitu kan. Mana dulu yang dikerjakan. Nanti itu kalau misalnya teman-teman mau nanya secara independen ya, maksudnya di luar acara pagi hari ini, itu nggak ada masalah. Misalnya tanya di grup, ini urutannya seperti apa. Maksudnya yang literally benar-benar manajemen konstruksinya, aspek manajemen konstruksi ya, bukan aspek progresinya nih. Aspek manajemen konstruksinya itu boleh nanti ditanyakan. Jadi pada saat nanti teman-teman berproses melaksanakan scheduling dari suatu proyek dan bukan ke dalam sistem, itu sudut pandangnya sudah berbeda nih dengan yang pelatihan pertama kemarin gitu kan. Jadi ternyata masih ada proses sebelum masuk ke dalam sistem ya. Nah, dengan demikian teman-teman mendapatkan suatu bayangan atau visualisasi secara penuh sebetulnya pada saat awal kita memenangkan suatu proyek atau deal terhadap suatu proyek itu apa sih langkah yang seharusnya dilaksanakan, dan pada saat pelaksanaan proyek itu apa saja gitu, dan bagaimana sistem itu membantu teman-teman dalam memudahkan pekerjaan di tahap perencanaan maupun pelaksanaan di lapangan maupun pengendalian proyeknya gitu. Oke,
Ini gambar strukturnya. Gambar strukturnya nanti dipelajari. Nah, ini denah kolom pedestal, sleeve. Lalu di sini juga pakai strass ya. Pakai strass. Nah, ini pondasi silo, pondasi tangki. Nanti teman-teman pelajari plannya. Ini plan baja lantai 2, balok. Lalu nah ini detail-detail lah, detail-detail sambungan. Nanti teman-teman pelajari aja. Ini mungkin teman-teman sudah ada kelas baja atau nanti bisa ditanyakan sama dosen yang terkait atau tanya saya juga nggak ada masalah. Nanti di grup. Lalu, nah ini sebetulnya nggak berkaitan sih sebetulnya sama yang ada di progresi. Cuma saya tergoda aja sih untuk share data ini untuk ngasih tahu sama teman-teman bahwa sebetulnya ini adalah BBS ya, bar bending schedule. Jadi pada saat kita menghitung besi, misalnya pada sebuah balok yang panjangnya 40 meter itu sebetulnya di tengahnya itu ada sambungannya gitu. Nah, pada saat kita estimasi buat RAB di awal itu, kita jangan lupa untuk menambahkan aspek ini karena ini dikalikan satu gedung itu bisa uang yang cukup signifikan ini. Jadi ini kadang-kadang volume yang kalau bukan experience estimator ini ketinggalan ini. Ini dikalikan seluruh gedung itu mungkin bisa 5-10%. Bisa rugi lah intinya. Itu. Kalau misalnya kombinasi harganya fluktuasi dan volumenya kita nggak catat, di akhir itu kita bisa tekor ini ya ini nanti kalau mau bicara-bicara di luar maksudnya nanti extra time ya, nanti mau ngobrol-ngobrol boleh nanti ditanya-tanya. Tapi nah ini contohnya kita ngitung bentuk tulangan kolom itu nggak bisa cuma stop di atas karena di atas ini misalnya ada stoppernya. Ini kalau nggak dihitung juga dikalikan seluruh gedung dikali banyak jenis komponen struktur juga pasti akan kurang nih besinya. Kurangnya bisa kali lipat gitu kan, berapa truk gitu misalnya. Jadi cukup signifikan. Ini saya share aja nggak apa-apa supaya teman-teman punya gambaran ya. Nah, ini denah partisi. Jadi pada saat kita ini sengaja saya kasih tikernya di sini, saya nggak kasih yang kosong. Ini menunjukkan sebetulnya bagaimana kita menghitung suatu perencanaan itu bukan literally cuma jumlahnya doang ada tikernya di sini. Tapi kalau jarak-jaraknya ini lebih ke arah ini shop drawing ya. Jadi benar-benar orang di lapangan itu kita menyiapkan seluruh informasi tersebut supaya mereka cuma tinggal kerja aja sih. Nah, ini sekedar informasi dan pengetahuan ke teman-teman nanti bisa mulai memikirkan metode konstruksi itu urut-urutan bekerja itu seperti apa. Ini sama, nanti sudah saya share. Lalu pada saat ngitung RAB, ini, jadi gini, kenapa kok semuanya ini saya share ya? Jadi ini pekerjaannya lebih tepatnya design and build. Jadi saya biasanya kerja itu design and build. Kalau yang ditenderkan itu biasanya gambarnya sudah siap gitu. Tapi pada saat kita design and build itu artinya kita melakukan penyepekan ya ibaratnya dari awal project. Nah pada saat kita spek di awal project kita cuma tahu titik-titik lampunya gitu. Nanti pada saat kita bekerja kita membuat gambar kerja sendiri. Ini yang biru ini alur konduitnya. Jadi dia nanti mati hidupnya lampu ini berdasarkan switch yang mana. Nah, ini kita sudah rencanakan. Nah, ini nggak apa-apa lah untuk wawasannya teman-teman saya share. Jadi ini semua itu kita harus buat planningnya detail di awal. Ini cuma tahapan gambar aja ya. Nanti bisa dipelajari seperti apa detailnya. Nah, nanti kesimpulannya teman-teman tetap mengisi hal pertanyaan yang sama seperti yang kesempatan sebelumnya. Tapi kan
pola pikirnya sudah berbeda nih, sudut pandangnya sudah berbeda karena merencanakannya dari awal, benar-benar literally dari awal. Jadi pertanyaan ini sudut pandangnya pasti akan berbeda. Nah, lalu selanjutnya teman-teman harus buat yang namanya RAP di sini. Jadi ini saya kasih analisa harga satuan. Nanti teman-teman pada saat mengontrol material, peralatan, pekerja itu harus buat RAP dulu. Nah, RAP-nya ini di progresi masih belum disediakan, tapi sedang kita develop. Teman-teman harus buat dulu secara manual di Excel. Nah, nanti ujung-ujungnya itu sebetulnya kalau teman-teman ingat, dulu kan pada saat kita pelatihan yang pertama, itu kan tinggal memasukkan aja, ini pembersihan ini kita masukkan materialnya berapa, peralatannya berapa, pekerjanya berapa, kita tinggal masukkan. Nah, ini teman-teman harus membuat RAP. RAP itu apa? Rencana anggaran proyek yang terdiri dari material, peralatan, dan pekerja sebetulnya. Jadi teman-teman berusaha untuk ingin mengukur material dari setiap aktivitas itu jumlahnya berapa. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari analisa sebetulnya. Jadi singkat cerita, teman-teman ini harus membreakdown dari masing-masing aktivitas yang ada di sini. Misalnya nih ya, ini beton K250. Nah, ini untuk volumenya sudah saya hitungin ini. Kalau mau nanti menggali lebih dalam bisa lihat nih masing-masing. Wah, kita ini ada panjang, lebar, tingginya segala macam. Explore lah ya. Ini kali ini BBB-nya agak explore. Kalau harganya, kita bisa lihat nih analisa. Nah, RAP yang dimaksud adalah koefisien dikalikan volume. Jadi rumusnya untuk mencari berapa kuantitas material yang diperlukan atau pekerja atau peralatan yang dibutuhkan untuk suatu aktivitas, itu rumusnya adalah koefisien dikalikan volume. Contoh nih, saya mau ngecor beton K250. Perlu berapa kubik betonnya? Di sini tulisannya 10,8 kubik. Ini kalau tak order di lapangan pasti kurang. 10,8 kubik berarti 2 truk lah ya. 2 truk itu 1 truk misalnya 6 kubik, satunya 5 kubik, 11 kubik itu. Ini pasti kurang. Kenapa? Nah, di sini di harga di sini sudah diakomodasi yang namanya koefisien. Jadi beton ready mix K250 mengecor satunya meter kubik itu membutuhkan 1,1 meter kubik. Jadi untuk mengecor 1 kubik itu membutuhkan 1,1. Loh kok bisa? Karena ada faktor waste. Waste-nya di sini 10%. Loh kok bisa? Ya tergantung. Kalau misalnya kita ngecornya lantai 1, itu mungkin tumpah-tumpah di bawah ya betonnya. Itu masih bisa digeser gitu kan. Tapi kalau ngecornya di lantai 2, itu kita pakai pompa kan. Itu pasti ada material yang tidak, jadi dari dalam truk itu tidak 100% semuanya terpompa ke atas. Mungkin ada yang tumpah di bawah dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor. Jadi berdasarkan pengalaman, ini kalau hitungan berdasarkan SNI ini ya, ini ditambahi 10%. Nah, kalau misalnya kita tender nih ya, kita tender terus mau banting-bantingan harga nih, ini bisa dikurangi, misalnya 8%, 1,08, 1,09, 1,07, tergantung kita. Tapi kalau saya sih secara pribadi nggak pernah ngurangin ini. Saya cuma mainan di harga aja, karena ini faktor human error gitu kan, Pak. Faktor yang ibaratnya sudah pasti akan terjadi lah di lapangan itu, pasti akan kurang gitu. Nah, kalau misalnya kita ngecor plat lantai dasar, lantai 1 misalnya, lantai gudang itu berbeda pada saat kita ngecor di lantai 2. Pada saat kita ngecor di lantai 1, dasarannya kita itu tanah yang bentuknya bergelombang. Nah, itu tergantung dari workmanship ya. Jadi kalau lantai
itu enggak rata nih, itu volume kita bisa bengkak gitu. Lain halnya seperti di lantai 2. Lantai 2 itu kan pasti ada foam box-nya, ada bekistingnya gitu. Jadi ya pasti flat gitu, nggak mungkin bleset itu volumenya. Yang bleset nggak banyak lah. Tapi nggak bleset, nggak begitu bleset terlalu banyak. Tapi kalau di lantai 1 itu memungkinkan gitu, tergantung kita perataannya seperti apa. Nah, hal-hal kayak gini ini sekedar contoh yang memberikan ilustrasi ke teman-teman bahwa sebetulnya pada saat kita mengendalikan material yang dibutuhkan proyek itu tentunya harus tahu volume maksimal dari masing-masing item. Nah, itu gimana caranya? Yaitu menggunakan RAP. Nah, RAP-nya itu nanti rupanya kalau sudah masuk itu akan seperti demikian. Jadi yang baseline 1 harusnya di sini. Sebentar. Oke, tapi harusnya di sini. Data not found. Iya, Pak. Sebentar. Jadi RAP yang dimaksud ya nanti dilihat di video aja, ini nggak tahu nih sementara kok nggak ada nih. Tapi intinya adalah di kolom sebelah kiri ini ada tasnya, di atas ini ada seluruh material yang akan digunakan untuk project tersebut. Nah, nanti teman-teman buat nanti tak kasih contohnya ya supaya teman-teman nggak bingung. Tapi intinya adalah rumusnya adalah koefisien dikalikan volume. Di sini teman-teman udah dapat ton K250. Nanti di sebelahnya lagi ton K300, misalnya ada yang jenisnya berbeda. Tonnya jumlahnya berapa. Nah, nanti di paling bawah itu akan ada akumulatifnya. Sebentar ya. Oke, ini sebentar nanti kalau sudah keluar tak tunjukkan lagi. Nah, ini contohnya yang peralatan. Nanti kan di analisa ini kan ada material, ada peralatan. Sama halnya nanti. Ini yang peralatan dulu ya, tapi konsepnya sama nih seperti yang di material. Jadi ininya nanti teman-teman harus buat sendiri di Excel. Ini teman buat sendiri di Excel dulu. Lalu di sini rumusnya adalah koefisien dikalikan volumenya masing-masing aktivitas. Ini nanti keluar volume totalnya untuk aktivitas tersebut. Nah, nanti ada aktivitas lain yang membutuhkan peralatan yang sama, dia akan menambahkan di sini. Nanti di bawah sini akan ada kumulatifnya. Kuantitinya dikalikan unit price-nya, ketemu nih total price-nya. Nanti di sebelah paling kanan ketemu nih RAP material atau RAP peralatan. Kurang lebih konsepnya demikian. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bingung, nanti bisa ditanyakan di grup atau kita buat satu sesi terpisah. Tapi pada prinsipnya teman-teman harus membuat perencanaan tersebut. Nah, kalau misalnya bingung, nanti bisa dibuka juga di file sebelumnya. Itu kita sudah buatkan RAP-nya. Kalau masih punya ya data yang dulu ya, nanti bisa dilihat kembali. Jadi RAP-nya itu sudah terima jadi teman-teman di kesempatan sebelumnya. Tapi ini harus buat dulu. Nah, nanti dicoba dulu deh. Oke. Ada komponen sipil, ada komponen baja. Jadi analisa bajanya nanti bisa dilihat dari masing-masing item di sini. Nih kalau mau explore calculation juga bisa, bagaimana kita menghitung volume itu nggak gampang ya, tapi ya sudah biasa sih. Nanti bisa dilihat.
Lalu checklist. Nah, ini checklist untuk sekedar simulasi. Apa yang perlu di checklist? Plat beton lantai 2 tebal 12. Item checklistnya apa saja? Ini semuanya nih. Semua ini harus di checklist sebelum dicor. Nah, ini bisa disimulasikan nanti. Nanti pakai fitur checklist yang ada di progresi. Perencanaan safety biasa. Pengajuan progres. Nah, pengajuan progres ini berdasarkan kontrak. Teman-teman bisa mengajukan progres 25%, 50%, 75%, 100%. Ini nggak harus lah, ini 1 April, 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli ini nggak harus, tanggalnya ini nggak harus. Karena nanti kan teman-teman akan membuat schedulingnya. Tapi prinsipnya, teman-teman, pengajuan progresnya 4 kali, 25%, 50%, 75%, 100%. Tanggalnya mengikuti dari perencanaan yang dibuat oleh teman-teman. Artinya apa? Tak berikan kebebasan. Karena sebetulnya ini realnya ya di dunia nyatanya. Owner itu nggak memperdulikan tanggal berapa kontraktor itu mengajukan pembayaran. Semakin cepat ya berarti kontraktornya menyelesaikan semakin cepat dan dia akan akan mendapatkan pembayaran lebih cepat. Intinya seperti begitu. Jadi nanti tergantung teman-teman menschedulekan waktunya itu berdasarkan urut-urutan pekerjaan, di mana dirasa dia sudah mencapai 25% dari progres, itu bisa nagih. Di mana dirasa sudah 50% dari progres, itu bisa ditagihkan. Nah, nanti coba disimulasikan. Oke, laporan harian. Laporan harian di kesempatan sebelumnya juga kita tidak pernah di kesempatan sebelumnya kita sudah memberikan progresnya nih, hari pertama apa yang sudah diselesaikan, kedua apa yang sudah diselesaikan. Di kesempatan kali ini kita membebaskan kepada teman-teman berapa persen yang sudah dikerjakan untuk setiap harinya. Item pekerjaannya apa saja, bebas, terserah teman-teman. Jadi untuk progres dari yang swakelola sendiri itu terserah. Teman-teman mau mengisinya tiap 2 minggu sekali, nggak sampai lah kalau 2 minggu sekali, mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau mau setiap hari, itu nggak ada masalah. Tapi kalau mau dibuat seragam, dibuat misalnya 2 atau 3 hari sekali lah. Nah, tapi prinsipnya kita bebaskan kepada teman-teman untuk mengisi laporan harian itu berjangka berapa lama sekali. Dan sekarang pengisian laporan harian itu tidak harus menunggu 1 hari tuntas. Jadi bisa terus melompat. Tapi data antara data laporan harian yang di hari pertama sama hari kedua ini berkesinambungan gitu. Jadi dia kalau mengisinya nggak akurat di yang pertama, ya keduanya pasti akan terpengaruh. Tapi tetap bisa diedit sih gitu. Nah, di sini juga ada subkontraktor. Jadi subkontraktor yang tadi terbagi-bagi warna itu mengajukan pengajuan progres juga. 50-50, 40-60 ini diikutin aja. Asumsi kan ini. Nagihnya subkontraktor ke general kontraktor. Nah, nanti dicoba. Kalau kendala lapangan tetap ada. Lalu checklist. Nah, ini checklist SLUF. Lalu pengajuan capaian. Ini sama di copy 2 kali. Lalu ini simulasi dokumen kontrol untuk RFI sama submittal. Nanti dicoba. Ini kan fitur baru, nanti dicoba. Ini ada foto-fotonya, nanti dilampirkan foto-fotonya. Ini ada foto-fotonya juga ini. Nanti saya masukkan di drive sekalian. Nah, dengan demikian teman-teman nanti sudah bisa memasukkan laporan perencanaan dan laporan harian. Lalu nanti analisanya secara otomatis akan ter-create sendiri. Analisanya nanti akan ter-create sendiri.
Gitu. Oke, untuk sementara demikian, ini saya tutup dengan video. Ya, saya tutup dengan video. Lalu nanti sisa pertanyaan. Oke, mungkin selanjutnya langsung tanya jawab aja ya dari teman-teman. Ini koordinatornya tetap Kevin atau ganti ya? Masih sama kok. Oh sama ya. Baik, selanjutnya langsung sesi tanya jawab aja kita. Bagaimana apa namanya yang kaitannya sama project. Durasinya sama 3 minggu dari sekarang. Atau nanti kalau misalnya mau ditambah juga nggak ada masalah. Kita lihatlah nanti perkembangannya karena jujur ini baru pertama kalinya juga kita mengadakan pelatihan simulasi tapi benar-benar yang langsung real project. Jadi kita coba nanti saya juga akan menuntun tim saya juga akan menuntun, jadi nggak perlu khawatir, nanti bisa langsung ditanyakan di grup interaktif aja. Kurang lebih demikian. Mungkin teman-teman ada pertanyaan? Atau mungkin sudah punya bayangan bagaimana prosesnya akan dikerjakan? Ya Pak, izin bertanya ya Pak. Ya. Lebih ke ini sih Pak, kayak kita, jadi kami ini angkatan 19 sama 20 belum dapat mata kuliah soal RAB atau RAP sama sekali Pak. Jadi mungkin kami buat prosesnya terutama di bagian itu sih Pak. Sorry, tadi ada back noise-nya. Oh iya Pak. Jadi intinya anak 19 sama 20 belum dapat mata kuliah RAB Pak. Jadi kalau bimbingan khusus kayaknya Pak untuk RAB sama RAP Pak. Ya, begitu. Nanti saya bimbing pelan-pelan. Jadi Oke, Pak. RAB itu kelas estimasi belum ya berarti ya? Cuma manajemen konstruksi ya? Nggak apa-apa, nanti ini kan filenya full saya
kasih ke teman-teman. Jadi linknya pun juga masih ada di sini. Jadi saya nggak copy paste. Maksudnya linknya juga teman-teman bisa nge-trace gitu loh, angkanya dari mana. Tinggal tekan kontrol tanda kurung. Kontrol tanda kurung ini bisa menuju ke masing-masing linknya. Jadi sambil dipelajari. Ini kan yang ikut pelatihan kan semua jurusannya apa ini? Manajemen konstruksi nggak sih? Harusnya manajemen konstruksi nggak sih? Kalau yang semester 6 nih, semester 5, semester 6. Kita penjuruannya sih nggak ada sih Pak, tapi untuk kuliahnya kita udah. Oh iya. Ya, tapi anyway, pasti ini semua yang akan dilalui lah. Kita agak lebih cepat dari schedule ya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, nanti saya tuntun pelan-pelan. Ada lagi kira-kira? Mungkin ini nggak ada pertanyaan bodoh ya, mau nanya apapun bisa. Kalau scheduling bisa nggak scheduling? Scheduling sudah pernah sudah pernah mengalami kelasnya? Scheduling kita udah pernah, Pak. Scheduling. Baik, kalau gitu paling nggak sudah tahu ya urutan pekerjaannya. Nanti kalau nggak ngerti langsung tanya aja, nggak apa-apa lah. Nah, kalau nggak nyoba juga nggak tahu kan. Kalau pekerjaan beton, baja sudah familiar belum? Beton dan baja sudah familiar ya? Untuk skillnya sepertinya belum terlalu familiar sih Pak. Kecuali udah pada magang, mungkin lebih familiar. Baik, kalau menurut saya sih ini nggak ada jalan lain selain dicoba ini. Kalau nggak dicoba nggak ngerti. Dipelajari dulu saja datanya. Nanti setelah dipelajari, kalau ada pertanyaan ditanyakan. Jadi ditanyakan pada saat sambil jalan juga nggak ada masalah. Ini saya coba akan tuntun pelan-pelan. Gitu. Pak Rian mau ngasih info kalau yang tadi kalau mau ngelihat yang material tadi RAP-nya udah bisa ya, udah ada. Bisa ditunjukkan kalau mau. Nah, ini RAP-nya ini. Nanti kurang lebih RAP-nya teman-teman harus buat seperti begini. Jadi di atas materialnya, nah ini di bawah ini sudah dimasukkan satu-satu dari tas yang di depan itu, makanya dia tertabulasi seperti begini. Tapi nanti nggak apa-apa saya share RAP-nya di filenya teman-teman supaya bisa kebayang nanti gimana cara membuatnya dan memasukkan sistem. Kurang lebih demikian. Oke, mungkin kalau misalnya sudah nggak ada pertanyaan, langsung dicoba aja gitu ya teman-teman ya. Yang penting pembagian pembagian kelompoknya digandengin sama yang kemarin 2019. Jadi
udah nggak dua kali lagi nih menjelaskan mengenai fitur-fitur progresi gitu ya. Oke, kira-kira teman-teman masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri aja ya. Baik, mungkin mau ditutup sama koordinator. Oke, Pak Rian. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, palingan nanti Zoom lagi sama Pak Hansel atau Pak Insan gitu ya. Seperti itu ya. No problem. Oke. Yakin aja. Sering juga nggak ada masalah. Oke. Untuk Mario, boleh kita foto bareng dulu. Oke, teman-teman dan yang lain, mohon hidupkan kameranya ya. Di sini di layar aku ada 2 slide. Oke, aku mulai yang slide pertama ya. 1, 2. Oke, yang slide kedua, 1, 2. Ya, sudah, terima kasih. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri acara ini, marilah kita menutup acara dengan doa. Kepada Saudara Indah, saya persilahkan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, penyertaan-Mu selama acara kami bersama Progresi ini. Bilang Kamu berkati kami sepanjang hari ini, sepanjang aktivitas di sisa hari ini, kami taruh dan serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, selesai sudah acara kita pada hari ini. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada pihak Progresi dan juga Pak Aron sendiri atas materi yang telah disampaikan. Saya kembali mengingatkan untuk teman-teman sekalian mengikuti sesi 2 kita pada tanggal 4 April pada hari yang sama, Senin juga. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau yang kurang berkenan. Saya Kevin Jonathan, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.